ternyata tukang itu lucu-lucu gitu kan. Ternyata supervisor itu gemesin gitu. Kadang kan MK ini kan kayak butuh nggak butuh orang anggapnya. Buat apa sih gitu. Ikonnya Mak dasteran emak-emak misalnya dasteran suruh semua ke lapangan. ada persaingan dong. Makanya kasih profesional aja. Ketika kamu bekerja profesional, hasilmu oke, kerjaanmu selesai, it's done. Jadi nggak mikirin atau omongan gue yang terlalu pedes. Nah ya, Terus orang sakit hati aku udah lupa. nah ya, orangnya belum lupa. Ya terserah. Itu urusan Anda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Gokil. Gosipin konstruksi. Ayo spill. Kenapa ketawa deh? Gitu. Banyak gosip ya, Pak. Oh, gosip ya. Kita menggali gosip dari yang Safiri, ya Safiri. Sapir Tiara. Safir. Oh, Ya. itu Safir. Iya. Ayo, aku manggilnya Pire ya biasa ya. Pak. Oke, makasih kedatangannya. Sama-sama. Iya. Masih aktif di konstruksi? Masih sih, Masih. alhamdulillah sekarang. Seberapa lama sih? Dari tahun 2009 ya, Pak. 2019. Oh, 2019. Kalau konstruksi ya. Konstruksi ya. Sebelumnya mana? Lighting konsultan kan. Oke, konsultan. Ya. Kalau itu yang lama. Masuk di konstruksi mulai tahun 2019. Ya. Outsourcing, freelance. Dia tidak punya kantor. Gak punya kantor. Kantornya banyak gitu. Makhluk bebas. Itu. Terus di bidang apa aja? Arsitek sih. Maksudnya lebih ke pembangunan kan. Pernah di posisi apa aja? Kontraktor? Pernah kontraktor? Belum. Lebih ke MK, pengawas. Perencana pernah? Perencana belum. Kalau untuk konstruksi. Desain and build pernah? Rumah tinggal kali ya? Iya, desain and build tuh lebih ke rumah tinggal. Konstruksi, ya. Desain sama bangun. Iya. Rumah tinggal, interior gitu mainnya biasanya. SKK-nya apa? SKK-nya sekarang interior sama arsitek. Oh ya, memang bidangnya di situ. Emang mainnya di situ. Oke, sekarang kita fokus ke MK atau pengawas. Karena ini punya HAMKI, ya, Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia. Yang paling susah jadi MK adalah ini ini jadi apa ya, freelance kamu ya? Iya. Freelance, ada konsultan besar hire kamu gitu ya. Yang pertama adalah untuk kontrak ini berdua ini, itu yang handicapnya biasanya apa? Atau masalah yang sering muncul itu apa? Biasanya sih kan karena posisi MK atau pengawas itu kan di tengah kan. Ya. Antara kontraktor dan owner nih. Nah, itu jadi menyelaraskan antara kontraktor dan owner ini loh yang kadang agak susah ya. Kadang kan nggak semuanya owner itu paham apa yang dia mau, nggak semuanya kontraktor itu bisa mengerjakan sesuai dengan kontraknya dia, gitu. Tuh, pada dasarnya sama semua kan? Gambar kan? Dokumen tender. Tergantung. Ada yang berdasarkan gambar, ada yang berdasarkan BEKI kan, biasanya. BEKI ada gambarnya juga kan? Ya, tapi kadang-kadang tuh tidak ada di gambar, tapi ada di BEKI, gitu-gitu sih. Banyak kejadian. Karena kalau misalnya menurut Pire sih lebih banyak orang tuh nggak pas awal sih sebenarnya. Kesalahannya di awal tuh. Menjelaskan perencanaan ketika dilempar ke pelaksanaan itu kadang-kadang perencanaan kan tidak semua perencana itu memahami apakah desain dia itu bisa dilaksanakan. Nah, kadang-kadang banyak miss-nya di situ tuh. Nah, sebelum masuk ke situ lagi ya. Ini di sisi lain. Berarti kamu lebih banyak terlibat sebagai MK atau pengawas setelah kontraktornya kepilih. Betul. Jadi masa perencanaannya enggak ikut. Tidak, pernah sekali sih yang sekarang lagi jalan. Jadi dari
perencanaan ini masih tahap perencanaan, terus baru mau masuk ke tender kan. Ya. Jadi benar-benar apa ya, membuat suatu perencanaan itu tuh bisa masuk ke tender itu siap untuk ditenderkan. Jadi baik dari dokumen dari RKS-nya, KAK-nya, baik DED, gambarnya gitu kan. RKS, KAK, Ya, itu harus PG, benar-benar ya. Jadi ketika itu ditenderkan dan dilaksanakan bisa dilaksanakan. Nggak banyak RFI ya. Nggak ada dispute. Yes. Ada dispute. Ya, banyak kayak gitu sih. Nah, peran MK sebetulnya masuk ke DED, proses DED itu kan menguji constructability, bisa dibangun nggak sih gitu ya. Nah, itu yang sering hilang gitu ya. Ya, yang itu suka kelewat. Sering kelewat. Jadi permasalahan yang muncul ini balik lagi seperti yang di awal, masalah ini muncul setelah tender adalah ada dispute terkait metode kerja ini bisa dikerjain nggak sih ini gitu ya. Betul. Itu area yang ke situ. Ini lingkupnya apa? Semua apa interior aja? Bukan interior sih, lebih ke struktur biasanya ya. Oh, struktur. Biasanya sih yang suka ke dispute itu tuh struktur sih. Struktur. Kalau interior aman. Interior sih sebenarnya standar misalnya. Karena dia nggak mengeluarkan detail kan. Yang harus A, B, C-nya itu nggak sedetil itu kalau interior. Jadi nanti begitu aplikasinya secara struktur interiornya tuh lebih luas gitu, bisa tergantung aplikatornya kan. Nggak ada yang menentukan harus ini harus miring sekian gitu tuh enggak. Berbeda dengan kalau struktur kan berarti harus presisi. Baik ukuran besi-besi dan sebagai hal hitungannya juga kan. Nah itu kadang-kadang suka miss sih kalau menurut. Berarti kamu waktu di MK juga terlibat di struktur? Arsitek? Iya. Padahal arsitek ya? Padahal arsitek. Jadi kadang-kadang kan misalnya kayak penugasannya itu seperti itu kali ya? Sebenarnya sih kan arsitek bahasanya gitu, tapi kan untuk ini atap ini bisa diaplikasikan kita pakai tipe ini, finishingnya ini. Sebenarnya arsitek kan lebih terkait finishing kan, Pak. Ya. Finishingnya ini apa-apa gitu. Nah itu ntar bentrok sama strukturnya. Oh iya. Gitu. Jadi secara mau nggak mau, jadi kita walaupun arsitek, jadi harus mempelajari juga kan. Jadi harus tahu ya ini bisa atau enggak. Material juga kan terkait itu juga sih Pak. Ya, paling enggak arsitek itu masuk untuk memastikan nanti di aplikasi berikutnya ya secara masuk ke finishing ini itu masih bisa. ya masih masuk atau sesuai perencanaan. Betul sih. Ya. Kalau perencanaannya kurang komprehensif gitu ya, berarti RFI-nya banyak. Betul. Nanti menyusahkan pengawas atau MK-nya juga ujung-ujungnya kan. Gitu. Terkait waktu pelaksanaan juga gitu. Jadi banyak alasan. Banyak, ada aktivitas lain untuk memastikan gambar. Betul. Gitu kan? Detail gambar atau alasan gambar. Seharusnya nggak itu kan. Harusnya kita tinggal lari aja, tinggal jalan untuk konstruksi. Untuk mengantisipasi dispute itu ya, kalau seperti posisimu masuk di pada saat konstruksi, nggak masuk di saat review desain ya. Nah itu, jadi pastikan kita kan pelajari dulu nih gambar DED-nya, terus kalau saya sih lebih ke 3D-nya gitu, jadi ada bayangan nih bangunannya nanti seperti apa. Karena kan nggak fokus di struktur kan sebenarnya. Jadi nanti begitu udah dipelajari dulu ininya apa, langkah pertama kalau saya sih superimposin. Itu kuncinya sih. Jadi begitu udah di superimpose, ke depannya itu sebelum melangkah terlalu jauh, kan biasanya kita ada MC0 gitu kan untuk menentukan volume item pekerjaannya. Jadi biasanya di awal-awal itu udah ketahuan dulu lah paling nggak secara garis besar. Walaupun nanti pasti akan ketemu sambil jalan betul. Cuma yang masalah. Iya, cuma paling enggak di awal tuh yang besar-besarnya udah ketahuan dulu. Karena suka banyak crash kan. Kalau perencanaan kan mereka kan biasanya ntar struktur sendiri, MEP sendiri, ya kan, arsitek sendiri gitu. Dan itu tuh kadang-kadang mereka nggak gabungin. Tidak ada yang mengcompile. Jadi kalau misalnya pas pelaksanaan, pas kita compile baru ketahuan.
oh ini ternyata ketabrak tie beam gitu, kayak gitu kan. Oh ini nggak bisa gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Karena di Ujung-ujungnya sisi konsultan pun disubkan kan, ya. betul. Atau dibagi tugaskan gitu ya, disubkan. Agak iya, maksudnya apalagi kayak sekarang ya, nggak ngerti sih. Jadi akhir-akhirnya tuh lebih banyak kalau dilihat ya, perencanaan tuh mereka tuh kayak punya ego masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalnya arsitek mungkin saya paham sih, jadi arsitek itu kan memang dari sekolah kan udah dididik untuk jadi orang yang egois toh. Ya. Jadi kalau misalnya udah di dia udah desain nih, dia udah punya imajinasi bikin bangunan sekian begini begini begini. Patokan dia hanya sebagai fungsi gitu kan, Pak. Begitu datang nih masuk orang struktur untuk aplikasinya secara struktur kayak mana gitu. Karena kan mereka punya ego masing-masing dan ntar mereka tuh jalan sendiri dan itu kan ngesup. Minum, Pak. Lanjut ya. Iya. Berarti kalau ini kita ngomong gambar. Ya. Dari bidang-bidang itu, struktur, arsitek, MEP, MEP. interior mungkin ya. Ya. Saat gambar itu digabungkan, superimpose, clash lah di mana-mana gitu ya. Iya, biasanya. Itu sih. Yang banyak terjadi tuh MEP biasanya. MEP dengan struktur. MEP struktur. Nanti terakhirnya itu arsitek. Terakhirnya itu kalau yang paling manjur itu semua ditutup sama interior. Iya. Pokoknya apa the best-nya di situ. Ya. Karena kamu nggak pakai BIM. Iya, Coba pakai BIM itu sudah ketahuan. pasti itu. Pasti konsultanmu nggak pakai BIM. Konsultan perencana itu. Kalau pakai BIM sudah ketahuan ada clash detection. Yang pakai BIM itu biasanya BUMN. Oh, plat merah. Kalau Selain yang itu jarang ya. jarang. Lebih banyak ke Superimpose, Revit. karena kan kalau Sama BIM kan sketch. masih lumayan Iya mahal. price ya. Mahal. Kalau superimpose itu, apa kalau BIM jagoan di superimpose? Oke, sekarang ngomong banyak item di kerjaan sendiri-sendiri. Kita andalannya adalah koordinasinya kan dari perencananya. Ngomong item pekerjaan. Berarti kemungkinan ada yang abu-abu banyak dong. Terus nyelesainnya gimana? Gitu. Abu-abu macam kayak mana dulu nih Pak? Abu-abu misal ini struktur nggak ngerjain, arsitek juga nggak ngerjain gitu. Misal, oh ini skupnya siapa nih? item, ini skupnya mana ini gitu. Ternyata iya, nggak ada skup. misalnya kayak contoh saluran gitu ya. Ya. Ini masuknya sipil atau MEP nih, Iya. gitu kan ya. Terus nggak ada yang ngerjain, akhirnya nggak ada Ya, nggak ada salurannya. yang lain. Nah, ya itu. Kayak biasanya sih ya itu pas rapat koordinasi sih kan. Jadi pekerjaan tambah dong ya. Either or sih Pak. Kadang-kadang itu sebenarnya udah masuk di salah satu scope item bagian, cuma tidak disadari gitu loh. Karena bahasa di RAB-nya itu kan. Ada Kadang-kadang kesalahan bahasa. ya kadang-kadang kan nggak detail kan. Kesalahan istilah itu juga bisa juga. Jadi merasa itu bukan bagiannya dia. Padahal misalnya kayak pekerjaan saluran misalnya gitu ya udah termasuk lah buis betonnya dan sebagainya gitu kayaknya. Makanya itu perlu kontraktor harusnya ketika menerima pekerjaan harusnya dia bisa lihat analisa dulu. Analisanya dipelajari dulu nih, jangan dia. Tapi kan kalau sekarang kan rata-rata kan yang penting masuk dulu toh. Analisa itu apa? Analisa harga. Pekerjaannya tuh. Jadi termasuknya tuh apa aja nih? Oh, di RKS dong. Enggak, no. Kan pas biasanya kan ketika kita terima beki itu kadang-kadang tuh kan suka ada dijabarin analisa item pekerjaannya tuh. Ya, biar pricing note. Ya, catatan dari harga ini kan. Ya, itu sudah termasuk apa aja. Oh. Kadang-kadang kan mereka nggak sedetil itu kan. Masukin angka gitu, yang penting masuk. Angkanya dah, pas terpilih, wah, puyeng. Ternyata kurang. Pricing note itu yang bikin siapa harusnya? Perencana. Perencana kan? Iya. Harusnya kan perencana itu kan ketika dia mengeluarkan anggaran kan, yang menentukan anggaran kan dia harusnya udah tahu ini tuh dia dapat angka ini apa aja nih inputnya. Pembentuk angka itu apa aja? Yang banyak terjadi sih gitu sih, kayaknya banyak
tidak aware-nya kontraktor akan hal sedetail itu gitu loh. Ya. Pokoknya finishing cat gitu. Ternyata catnya pakai cat apa gitu. Ya. Gitu. Ya. Kira-kira kayak gitu sih. Rata-rata sih yang ditemuin sih kayak gitu. Padahal itu sumber konfliknya di situ. Betul. Ya. Jadi material ya. Kalau yang sepengetahuanku kan jadi gini, harga itu dibentuk oleh gambar karena lingkupnya, gitu kan? Metode lingkup ada di situ. Harga itu dibentuk oleh RKS karena mutunya, mutu pengujiannya, dan ada juga metodenya juga ada di situ. Jadi kalau salah satu ini tidak lengkap, ditambahin lagi lah pricing note. Ya. Jadi pembentuk item pekerjaan ini termasuk apa aja. Betul. Ternyata ini juga ketinggalan juga pricing note. Jadilah masalah. Taunya lantai misalnya finishingnya apa gitu kan. Keramik ternyata tuh di RKS-nya jelas tersebut misalnya ada beberapa item material. Kalau sekarang yang lagi happening nilai TKDN gitu kan. Yang lagi happening banget nih. Jadi seakan-akan kayak kalau TKDN-nya nggak mencapai sekian persen, nggak bisa gitu. Padahal secara kualitas dia bagus. Akhirnya tetap terpilih yang kualitasnya masih di bawah itu, tetapi TKDN-nya memenuhi. Walaupun harganya sama aja. Sama aja. Bahkan mungkin yang speknya lebih bagus ini harganya lebih murah. Tetapi yang dia tidak memenuhi TKDN-nya dengan standar sekian persen yang diminta. Betul. Minimum. Gitu sih. Itu banyak itu. Banyak. Terjadi. Dan akhir-akhir ini jadi kayak ini ya, kayak buah si malakama. Kita harus gimana gitu kan. Karena ada aturannya. Terjadi. Karena masuk aturan. Gitu sih Pak. Tujuannya baik ya. Tujuannya untuk mengangkat UMKM atau perusahaan produksi lokal. Tapi secara aplikasinya kadang-kadang nggak ini ya. Mungkin transisi lah. Betul. Mudah-mudahan tidak lama-lama transisinya. Biar nggak mungut-mungut banget ya. Nanti transisinya belum kelar, berubah lagi aturannya. Iya. Biasanya gitu. Oke. Kita ini pernah loh satu proyek kan. Iya pernah Pak. Yang megang berapa ratus? 250 lokasi ya. Loncat-loncat ya. Iya. Itu aku lihat kamu kan garang banget. Garang asem. Garang asem. Iya itu. Tapi itu banyak kasih pengalaman sih Pak. Maksudnya gimana yang tadinya belum paham banget gitu kan, karena sekian tahun mungkin dari lulus itu banyaknya berkecimpung di desain. Ya kan, perencanaan, lebih ke konsultan perencana gitu-gitu. Belum yang terjun ke lapangan nih. Jadi masih kayak kaget-kaget gitu kan. Wah, ternyata begini nih gitu kan. Ternyata tukang itu lucu-lucu gitu kan. Ternyata supervisor itu gemesin gitu. Ngadepin owner tuh gimana itu kan kadang baru. Jadi lumayan sih. Setiap daerah itu punya, apalagi kan langsung diarahinnya kan kayak banyak macam ketemu orangnya kan. Jadi ketemu orang timur, ketemu orang barat gitu-gitu kan beda-beda kan. Itu banyak kasih pengalaman sih yang sampai sekarang tuh jadi kebawa juga. Gimana handling problemnya gitu. Apalagi kalau ketemu setiap lokasi beda. Setiap daerah beda lagi. Beda. Yang paling yang paling banget tuh nih gimana ngadepin kalau ketemu yang ormas. Itu paling lucu tuh. LSM. Itu lucu-lucu. Beda-beda gitu kan. Tapi jadi kepake Pak. Untuk next projectnya gitu lebih santai untuk ngadepin LSM itu gitu kan. Yang sebenarnya nggak ada di anggaran gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Lebih siap atau lebih preventif ya. Lebih jaga-jaga, lebih preventif. Iya. Jadi kitanya siap. Dan lebih nggak panik jadinya kan. Lebih santai lah udah. Kita dulu ngiranya Medan tuh bakalan susah, ternyata enggak susah ya. Enggak. Malah Medan tuh yang karena kota kali ya, masih daerah, masih kota. Kiranya Jawa itu gampang. Ternyata enggak. Karena orangnya banyak. Ya ampun. Lumayan itu.
pakai Jawa Barat. Kita posisi apa ya itu ya? Kontraktor kan ya, main kontraktor. Main tapi kontraktor posisinya. Cuman kita subkan di beberapa Iya. Makanya kontraktor. karena ini lucu tuh gini. Jadi dulu kayak tadi Piri bilang biasanya di konsultan yang biasanya apa ya? Ngomel-ngomelin Iya, kontraktor, begitu terjun jadi kontraktor dia ngomel-ngomelin tuh kayak rasa oh gini tuh rasanya. Jadi kayak pengalaman yang bagus sih. ya. Saat diomelin owner atau kontraktor kan, diomelin Diomelin owner atau owner, konsultan. ya. Dalam hati kita ini, lu nggak tahu ya, susah ini ngerjainnya. Lu nggak tahu ya, masalahnya banyak banget gitu. Iya, Padahal waktu kita posisi konsultan, emang nggak peduli, lu susah betul, apa aja. betul. Satu yang dipelajari adalah ketika jadi kebaca orang kalau misalnya dia biasa desain, Nah, nggak pernah ke lapangan, ketahuan sih dari cara dia ngedesain tuh ketahuan. Orang kalau udah ke lapangan disuruh desain pasti banyak kungkungan. oh iya, Ketika dia mau narik garis ini dia mikir ini bisa apa enggak dan nggak seekspresif kalau orang yang nggak pernah ke iya, lapangan. Kira-kira kayak gitulah. harus Jadi fleksibel. Ya, jadi lebih kebaca sih. Sekarang lama-lama oh kayak gini toh gitu ya. ya, ya. Jadi ngerti oh ya pengalaman yang ini juga sih pada awal-awalnya kan mungkin mampu nggak ya gitu. Ya. Bisa apa enggak gitu. Tapi jadi banyak belajar detail sih ya. Detail. Nyata. Waktu ya PM-nya aku kan ya. Iya. Iya, lupa posisi, nggak sadar posisi. Itu waktu itu ditanyain, ini siapa ya kurang satu ini yang handal. Nah, ada cewek tapi gitu. Iya. Selalu cewek sendiri lagi ya. Oh itu orang-orang yang nggak percaya deh. Masa bisa coba aja. Mak-mak dasteran. Nah, itu udah. Kena Ikonnya mak dasteran mak-mak seleb dasteran suruh ke semua. lapangan. Udah, Iya. akhirnya ngerantasi lah di situ. Iya. Ya. Koordinasinya kita kan di warung ketoprak ya. Udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada tempat. Udah nggak ada lagi. Nggak, ketopraknya udah nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Yang di Blok A kan Mas. Ya. Nggak ada Oh, lagi. nggak ada lagi. Itu pada Enak ya. itu. Nggak ada lagi. Aku kan sering lewat kalau ke rumah kakak. Oh, Wah udah nggak ada lagi. Padahal telurnya enak. iya. Itu. Karena kita koordinasinya kan tengah malam. Jadi kafe nggak ada, gitu ya. Ngumpul tempat nggak ada, akhirnya ya, ngumpul lah di Iya. ketoprak gitu. Kocak Ya, sih ya. itu. Kita belajar banyak. Mulai dari perencanaan, logistik, distribusi, gitu kan. Nyebarin material, terus orangnya sendiri. Gitu. Jadi itu kepake Pak. Oh, baik. Sekarang kan Pira lagi pegang yang apa namanya tuh sama. Jadi bukan model, tapi bukan di kontraktor posisinya MK. Oh, oke. Jadi kepake, kebaca oh gimana cara mendistribusiin. Iya. Ya kan misalnya kayak supervisornya, terus ngebagi di setiap kotanya itu kita harus naruh orang, coaching dari apa pengawasnya. Terus gimana nanti misalnya kan ada koordinator nih. Nah, jadi udah so yes nih Pak kan Oh, ngomongin tahu nih kan ya. iya. Ini caranya gini nih gitu kan. Jadi koordinatornya nggak perlu stay di situ. Iya. Kamu koordinator tiap wilayah aja. Nanti baru kamu jalan kayak bajing loncat gitu kan. Terus setiap berapa hari tuh harus tetap balik ke base gitu-gitu. Itu kepake. Kepake. Sekarang kepake sama Pireja kayak oh iya gitu kan. Terus lebih tahu jadi kayak oh dari sini ke sini sekian jam. Iya. Yang tadinya nggak tahu nih. Jadi kayak Oh, iya kan kayak misalnya kayak dari Sulawesi aku harus kemana dulu gitu. Yang tadinya buta arah, buta peta jadi oh iya ya iya, gitu. kepake. Bisa ngarahin temen juga jadinya kan oh iya gitu. Dan ada lagi yang paling aku pelajari itu datang untuk sidak, untuk survei ke siapa. Kita harus pahami di sana lagi ngerjain apa. Jadi kalau enggak penting enggak usah didatengin. Betul. Nah, peralihan dari pekerjaan A ke B, nah itu yang perlu datengin gitu ya. Gitu. Iya. Jadi enggak mubazir, setiap saat keliling untuk pekerjaan yang sebenarnya sama gitu kan dia. Bener sih. Biasanya kita akhirnya tahu ini pekerjaan ini yang kritis nih, yang harus kita lihat. Udah masuk ini gitu kan. Iya benar.
sih, kayak misalnya kapan-kapan aja nih gitu kan. Ya, At least pertama kan kita harus datang ya, pengenalan dulu nih siapa yang ngerjain gitu-gitu. Sama coaching di pengawasnya, kasih tahu poinnya ya. apa. Abis itu baru pas tadi apa pekerjaan-pekerjaan kritis yang memang harus, karena kalau kelewat fatal misalnya Ya, kayak gitu. ya. Ya kayak gitu sih. Ada yang keren lagi nih, Ren. Satu wilayah kan ada satu kelompok tuh megang 5, 6, Mm, 6 lokasi. mm. Itu ternyata lebih efisien kalau startnya itu enggak bareng. Oh. Startnya itu enggak, selisihin 2 hari, 3 hari. Oh Ya. iya, iya. Supaya nanti kita ngajari yang satu, yang ini ngajari yang Bisa lain. ya multiple jadi ya. Iya, Nah, iya, itu iya. yang ada di Jawa Tengah, Semarang itu kan agak Mm. jauhan. Gimana ya? Akhirnya Caranya. diredam sebagian, satu jadiin, sudah mendekati jadi, terus ngajari semua itu. Oh, jadi dia bisa nyontoh kan? Bisa ngajari Iya yang sih, lagi. daripada lebih baik repetisi gitu Iya, daripada bareng gitu ya. ya. Kalau bareng kita harus datangi semua, karena Mm-mm. semua tanyanya sama, Iya, gitu ya. dan ngulang kan? Dan ngulang. Kayak kaset kusut. Ya, apalagi dulu masalah apa itu, beton expose, Eh, gimana gimana cara refleksnya gitu kan? efek Karena itu handmade kan. handmade. Nah, Untuk educate owner bahwa itu nggak bisa akan sama nah, karena tiap tangan orang beda itu susah kadang. Nah itu kendalanya kadang-kadang. Jadi MK atau pengawas tuh situ Pak. Orang taunya MK atau pengawas tuh tahu tahu semuanya, semuanya. Udah. iya kan? Padahal nggak juga, gitu Enggak, kan? oh ya sangat enggak. Gitu kan? Nah, Kayak kita tuh harus tahu semuanya. Nah owner itu taunya ya aku udah hire kamu gitu kan, harusnya kamu bisa kasih tahu aku apa yang terbaik ya, gitu kan. Tapi educate owner itu nggak segampang itu karena nggak semuanya owner itu latar belakang dia ke pembangunan iya. gitu. Jadi waktu itu solusiku akhirnya, wah kok serentak gini ya. Suruh minta tolong siapa itu, ada orang yang ahlinya, bikin deh terus di video. Oh iya, Ya kan? waktu Terus itu terus akhirnya aku bikin tutorial, mulai iya dari material, persiapan alatnya material apa itu, aja, sampai prosesnya, caranya, sampai finishing. dan itu pun hasilnya masih Oh ya, pasti beda-beda. Tetap karena aja. apa ya tangan ya handmade sih. Enggak. Oh Bapak Kalau saya kendalanya sih waktu itu marah itu karena ego mereka itu luar biasa gitu ya. masing-masing. Sudah dikasih tutorial seperti ini, di 3/4 jalan, kebanyakan di 3/4 jalan mau ke finishing, itu tukangnya punya ide sendiri-sendiri. Pegel. Biasanya gini, gitu loh. Padahal ini sudah tutorial. Tiba-tiba ada gambar Nah, bunga gitu, ya nggak ngebentuk jelas lah. bunga dan sebagainya Oh, sih. jangan gini, bagusan gini itu lah. Iya, iya, iya. Itu kata dia bagus sih, kata Pernah owner ya enggak. Jogja apa ya waktu itu pernah Jogja kayak gitu. Iya, Tiba-tiba, dari Semarang sampai, ya, iya, Jogja. iya karena kan banyak orang seni kali ya. Ah, iya, ya, Jadi jadi mereka kayak, Solo Jogja. oh iya Ya, kan, Solo oh, Jogja. itunya beda sendiri. Akhirnya dirubah sendiri. Nah itu yang ada ilmu dari MK adalah harus cari jalan supaya ini ada solusinya. Betul, Akhirnya bikin tutorial, betul. kirim semua dibagi. Udah, Iya. ya, 2 hari nggak ada Ininya komplain. lebih ini ya, apa tantangannya lebih gede Iya, ketika kita inovasi. jadi MK tapi megangnya itu apa nyebar Ya. gitu. Oh iya, sebanyak lokasi. Iya, MK Indo. iya, Tapi kan pusing tuh. MP kita ya. PM. Apa? PM kan kita ya. PM. Kontraktor kan ya. Oh iya. Kan kita kontraktor posisinya. Mana perencanaan loh, pengawasnya sama sekali enggak ada. Ayo datang cuma marah-marah doang. Ini kita kontraktor ini. Kalau kita MK ya sama aja gitu. Kalau MK tiba-tiba datang hantu gitu kan. Nah iya. Foto-foto laporan. Laporan ini jelek, ini salah itu. Begitu udah jadi kontraktor, ya gitu deh. Tolong apa kerjasama dan pemahamannya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Aku tuh enggak pernah ngumpat. Hmm, Pada saat proyek kita aku sering ngumpat. Emosi, Dulu. Gitu. emosi itu nggak dewa soalnya ya Pak. Rapat kan sampai jam 3 pagi gitu. Iya, Karena semua lokasi jadi dibagi jam sampai jam 3 pagi. kalong banget itu. Gimana caranya jam 6 subuh udah rapi lagi ya. Iya, ya, subuh jam 6 itu sudah dipakai lagi. Iya, Ya, gitu deh itulah pengalamannya. posisinya seperti itu. Dan ada lagi pembelajaran di situ itu ini loh ya, Pak.
ternyata permainan di kontraktor bukan hanya di internal proyek itu aja, gitu ya. Oh. Gangguan. Ada gangguan dari luar yang ada salah satu material itu memang sudah disepakati, disetujui A mereknya, ya kan? A. Ternyata dihambatlah sama distributornya A, produsennya A ini. Gitu. Iya. Ditahan supaya jadi butuh banget, jadi harganya naik gitu ya. Iya. Karena ngelihat gelagat kayak gitu, akhirnya aku antisipasi sampai ke Ganti ini kan direktur untuk kita pengajuan minta alternatif jika itu material. diperlukan alternatif. Oh, Iya, iya, waktu ya itu ingat ya. kan itu akhirnya datang mereknya lain, Iya. semua teriak-teriak ini gimana, dipisah sunnya gitu ya. Terus Yang penting akhirnya nggak yang belang merek ya. A, ya udah kembali lagi ke harga semula gitu. Gila kan. Bisa kayak gitu itu. Iya, itu Bisa kayak gitu. karena Bikin mereka ngelihat kan kebutuhannya kebetulan kita mendesak, mendesak, besar dan besar, pendek waktu. iya. Iya, benar. Itu Bondowoso itu. Bandung Bondowoso. Kian cuma Luar dikasih biasa. waktu 1 bulan, 2 bulan gitu kan. 2 bulan lah, Iya. efektif 2 bulan. Harus selesai gitu kan. 225. Dia 225 Terus yang unit. kedua 60. 65, Iya 65. 66 65 gitu ya. Ya, 66 ini sudah mulai hafal. Iya. Jadi dimarahin owner Ritmenya ya udah tenang aja, selesai tenang gitu ya. ritmenya udah kebaca. Udah ke ini, selesai nih pasti gitu. Masih selesai. Pas awal kan belum ada bayangan kan. Cuman Iya sih. tetap aja kendala sama perencanaan ya. Iya, ya itu tadi karena perencanaannya tidak ada didampingi MK. Ya kan? Ya. Jadi tidak ada supervisi Nggak ada supervisi untuk proses perencanaan Oke. gitu. Sehingga pas di aplikasi, nah itu aware-nya owner akan butuhnya MK ini dari awal itu nggak banyak. Nggak. Yang sadar butuh MK ini dari awal gitu. Ya. Kadang kan MK ini kan kayak butuh nggak butuh orang anggapnya. Buat apa sih gitu kan? Padahal kan harusnya dari awal, ketika dari awal tuh enak nih, smooth jalannya. Nah. Gitu. Jadi paling nggak ada yang bisa dimarahin. Iya. Ya kan? Gagal tender, wow, MK-nya ini gitu kan. Ini Ya. gimana nih MK-nya nih gitu. Kasihan MK. Tapi tetap Ya. di situ juga kerjanya. Benar. Kalau aku bilang itu ke owner itu, saat semua berjalan baik-baik aja, itu MK-nya bagus. Ya. Jadi kalau Jarang terus ya, Pak. ini kok masalahnya ada MK, masalahnya banyak gini, kok banyak masalah gini. Kalau nggak ada MK, lebih banyak lagi. Iya. Iya. Benar. Sekarang ada masalah yang bisa diselesaikan saat itu, ada yang nggak bisa diselesaikan sih. Iya. Ya, seperti ternyata ada item yang nggak lengkap penjelasannya di perencanaan, terus masuk dokumen BOG atau RAP, terus mau diapain? Susah lagi tuh. Gitu. Iya. Kadang bilangnya miss gitu kan. Iya. Aduh ini miss nih, ke dispute nggak ngerti nih gimana cara penyelesaiannya dikeluarin juga nggak mungkin ya kan. Ya kayak gitu itu. Ujung-ujungnya angka sih, Pak. Oh iya. Pokoknya dia gitu. Ujung-ujungnya angka. Ujung-ujungnya Banyak. swasta maupun pemerintah sama. Iya. Ya. Tapi pemerintah itu lebih ke arah transparansi. Betul. Sama kadang-kadang tuh ini kaku, terlalu kaku kalau misalnya piring ngelihatnya tuh kayak gitu. Jadi kita juga buat melangkah, buat nge-tweet dari A ke B gitu nggak segampang kalau dengan swasta. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau swasta kan kita kasih educate, oh ini tuh gini, ini gini, mungkin lebih better kayak gini daripada kayak gini, masih bisa di-adjust gitu kan. Kalau plat merah tuh susah. Plat merah apa APBN? Plat merah, APBN atau dana hibah gitu. Dana hibah atau APBD gitu ya. Iya, itu sama sih kayaknya. Karena mereka ada SOP. Iya. Ya, SOP itu harus terlengkapi semua, harus. Kalau swasta itu SOP itu sependek mungkin. Iya. Ya, jadi lebih fleksibel bagi mereka. Yang penting kan pengeluaran uang itu terdeteksi oleh owner. Tapi kalau pemerintah itu semua yang penting waktunya ngeluarin uang harus keluar.
Iya. Oh iya. Yang penting uang harus keluar. Desainnya gimana, yang penting udah sesuai dengan perencana. Iya. Rencana habis masa kontrak, oh tidak akan mengikuti lagi ya kan. Yang kena MK lagi Ya. gitu. Ya itu Wah emang itu. masalah umum itu. Iya. Cuma Jadi memang terjadi backup itu. untuk mengeluarkan uang itu harus lengkap. Betul. Nah, baru uang itu bisa keluar. Mm. Walaupun ada target serapan tahunan itu ya. Iya, Nah, nanti uangnya sudah keluar, perencananya nggak nggak bisa menyelesaikan. dipanggil. Padahal gambarnya belum kelar-kelar amat gitu kan. Iya, Wah, itu banyak sih masalah itu. itu. Itu Banyak masalah sih. itu. Ujung-ujungnya ya itu tadi. Ya. Bagusnya SOP itu sebetulnya loh ya. Kan ada 1, 2, 3, 4 flowchart itu loh ya. Hmm. Flowchart. Itu yang benar. Ini yang aku alami ya. Jadi waktu mau masuk langkah pertama, Iya. sebelum masuk langkah pertama kita harus rembukan. Sudah, misal yang harus masukin ke langkah pertama ini adalah kontraktor. Itu kita harus rembukan dulu sama kontraktor. Mana cek dokumenmu? Benar enggak? Supaya Oh, enggak ditolak di sini. udah koordinasi awal lah ya Koordinasi awal. bahasanya ya. Iya. Iya sih. Kalau enggak lancar nih. Iya. Nanti sampai tengah, no. Balik Balik lagi. lagi. Nah, enggak. Jadi kayak wasting ya. Iya sih Jadi benar. selangkah sebelumnya itu kita harus fix dulu, baru masuk ke tahap itu. Itu yang pengalamanku loh ya. Iya. Jadi semua itu benar, semua lengkap. Oke, oke. Kalau SOP di mana? Oh, ini kembali lagi, sorry. Maaf. Kembali lagi. Kerjasamamu sama konsultan Konsultan. itu gimana? Kan karena freelance. Jadi posisinya itu eh kan biasanya sih kan dari mulut ke mulut toh. Ya, Ya kan. Jadi kita sudah pernah masuk di PTA. ya, Terus nanti ketika ini ada teman juga yang bareng ketika itu masuk di PTB. ya, Jadi saling tarik biasanya. Terus komitmennya biasanya kalau misalnya udah kepake SKA-nya ya dia nggak bisa dipakai lagi di sampai selesai kontrak dulu gitu. Oh, Tapi ada juga yang dia tidak terikat. Biasanya kan kalau sekarang terikat kan di PU. Kalau PU kan sudah di kota A, ini udah nggak bisa lagi bisa dipakai nonton. lagi di kota yang sama. Tapi kalau dia tidak PU masih bisa. Kayak gitu sih. Berarti SKK-nya aja yang diikat, orangnya enggak. Orangnya enggak. Orangnya enggak. Ya. Orangnya nggak bisa diikat. Enggak bisa diikat. Oh, sourcing kok diikat itu. Heeh. Itu ya apa? Untuk keterlibatannya. Gitu ya. Keterlibatan. Kalau durasinya sampai selesai Sampai proyek. selesai. Selama ini sih sampai selesai terus sih. Enggak ada yang apa? Dikat. Lingkupmu cuma sampai sini aja, habis itu keluar terus. Kebetulan sih beberapa kali ini sampai selesai sih Pak. Mungkin karena arsitek ya, either or arsitek atau interior itu biasa sampai finishing karena Oh bagian ya, finishing akhir masuknya kan. yang enggak dari awal. Ya. Masuknya yang kadang nggak dari awal, tapi kebetulan beberapa kali ini dari awal terus. Jadi mungkin ya tadi itu, jadi buat aware bahwa ada crash di mana itu perlu. Tapi sebagai tim ahli gitu kan. Ya, ya. Jadi yang tidak stay di project itu setiap hari. Biasanya lebih ke sana deh. Jadi bisa loncat-loncat kan gitu. Ya, ya. Cuma jangan di ini yang sama, institusi yang sama gitu. Institusi yang sama. Iya, kayak gitu sih. Saya kebayang gini apa? Berarti kau masuk ke suatu proyek, timnya baru lagi ya? Ganti-ganti. 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 Tapi aku seneng sih karena pasti ketemu, ada kadang-kadang ketemu yang udah pernah ketemu di sini, Oh, ketemu lagi di lagi situ. gitu. Nggak janjian padahal kan. Ya. Itu. Sebenarnya dunianya sempit kan. Iya. Itu aja. Ketemu Iya. itu aja. Cuman kan ada tim leader atau satu tim ini kalau leadernya ikut pindah berarti Satu gerbong. rombongan gitu ya. Satu gerbong. Iya. Nggak pernah seperti itu berarti ya. Harus Ya menyesuaikan dengan orang-orang baru. biasanya belum Belum. ada yang ngajakin satu Oh, satu belum gerbong. ada yang Ayo. ngajak masuk gerbong. Ya. Ayo boleh gitu. Gerbong. Namanya di sini nanti pakai masuk ke satu gerbong. Kasihlah datanya sih. Ya. Sekian gitu kan. Ya. Biasanya sih enggak sih karena Ya. independen kan, loncat-loncat sendiri. Enggak yang terikat gitu. Potensi konflik dong. Kalau orangnya baru-baru gitu. Alhamdulillah sih
Enggak begitu sih. Karena Enggak kan ya? konsep kalau mungkin kalau itu ini ya. Cuma kalau Pire sih lebih ke ya aku datang ke situ, pahami proyeknya, kerjaan gue selesai udah. Potensi konflik itu kan biasanya lebih ke personal Iya, gitu kan, personal. lebih ke ini gitu sih. Biasanya TA dengan TA Iya, atau dengan tim leadernya. iya. Tapi bisa ya emang sih crash kalau misalnya masalah. Kadang-kadang kan kayak kalau saya akuin kayak misalnya kayak keras juga kan. Misalnya Ya. kayak kalau itu menurutku benar, harusnya seperti itu, aku akan keras tuh. Biasanya tuh ntar konfliknya sama ME, misalnya gitu kan. Atau ke strukturnya dari segi slap deh misalnya gitu kan. Ini harusnya levelnya Ya. sekian. Enggak dong, karena nolnya tuh harus nolnya arsitek nih gitu kan. Sering terjadi kayak gitu. Cuma kan itu bisa dibicarakan juga sih. Oh, lebih ke anu dong, ke engineer ya. Ya, lebih Engineer. kayak engine. Biasanya krisis. Tapi kalau yang personal, mungkin apa ya, tipe yang nggak mau tahu kali ya. Jadi, Harusnya begitu kali ya. ya. Jadi orang-orang outsourcing sesuai dengan Jadi kayak, hanya yang profesional aja kita ya ribut, yang non itu enggak. masalahnya udah banyak Pak, jangan ditambahin masalah orang Oh, gitu. masalah. Oh, dia tuh ngomongnya enggak enak banget, ribut Biasa enggak ya? aja, Atau enggak. biasa aja ya? Enggak. Kadang lu yang enggak enak sebetulnya ya enggak? Karena aku loncat-loncat ya kan. Atau omongan gue yang terlalu pedes. Nah, ya. Terus orang sakit hati aku udah lupa. Nah, ya. Orangnya belum lupa. Ya terserah. Itu urusan Anda gitu. Oh, Tapi ya sih tapi kayak gitu. Karena ketemu orangnya beda-beda ya kan. Cuma ya mungkin karena eh, di lapangan tuh kebanyakan cewek sendiri. Mungkin oh, jadi kalau bapak-bapak ini atau mas-mas ini kan yang lain kan lebih banyak mungkin mereka menurunnya cewek gitu. ya, Iya ya. toh, image kayak cewek itu ya nggak tahu sih itu jadi nilai plus atau enggak ya. Kadang kalau misalnya ego lagi naik kan ngerasa kayak disepelein gitu karena kita perempuan terus jadi gender gitu kan. Tapi juga kadang-kadang mikirnya nggak apa-apa lah Nah, selama nggak ini. Yang penting pokoknya di pikiran kita kalau misalnya mau mau kerja independen, berarti kan posisinya kan freelance. nah. Kamu nggak menghasilkan uang kalau kamu nggak kerja. Iya Oke, toh? ya, ya. Karena nggak terikat nih Pak. Tekadnya nggak ada asuransi, nggak ada macam-macam tuh. Jadi kita harus mikir itu sendiri kan. Ya gimana kita menyesuaikan di lingkungan yang beda-beda itu. Harus kayak gitu. Kalau nggak ini. Mungkin dari lulus eh 2005 ya sampai sekarang tuh Ya. nggak terbiasa kerja di kantoran kali ya. Oh, Gitu. iya. Oh ya, bagus banget itu sebetulnya. Kalau enggak kerja nih, ya enggak dapat duit. Ya, Enggak ada income maksudnya ya. ya. Enggak ada income. Berarti kerja ini kan berarti bukan di tempat yang tetap ya. Hmm. Ada persaingan dong. Hmm. Makanya kasih profesional aja. Ketika kamu bekerja profesional, hasilmu oke, Ya. kerjaanmu selesai, it's done. Jadi nggak Oh, nggak mikirin. Mungkin kalau di kantoran kan banyak konflik eh, personal ya kan. nah, Si A ngomongin si B, itu aku nggak ngelewatin oh, Pak. enggak lewat. Jadi ya Oh, jiwaku aman. oh, ya, Jiwaku aman. sekitarmu yang enggak aman. Ya, Sekitar. itu kan masalah mereka ya kan. Ah, Kayak ya, ya. gitu sih. Oh ya, bagus juga. Makanya di posisi freelance gitu ya. Mm, Itu profesionalismenya itu malah tinggi ya sebetulnya ya. ya, karena kita berpikir kalau hasil kerja kita nggak Hmm. oke, klien ini nggak apa ya nggak puas Nah, istilahnya, kita nggak akan dipanggil lagi. nah. Jadi kalau misalnya kayak saya kerja di PT A Ya. gitu kan, terus nggak oke nih performnya, Hmm. bawa benderanya si A Ah, ini, ya aku nggak akan ditarik lagi di PT A ini gitu. Itu ataukah logika di perusahaan blacklist. lain, Karena perusahaan kan saya kalau sesama MK atau pengawas gitu ya, itu kan saling ada kena. cerita, betul. Iya toh, Cepat satu nyebar. jaringan. Jadi kalau udah ke blacklist, oh jangan deh orang ini gitu. Udah, Udah. kelar udah nggak ada sawah gitu Ya. istilahnya kan kita. Jadi susah. Pernah ngerasain persaingan enggak dengan sesama TA? Di satu proyek, di satu perusahaan, ini butuh tenaga ahli ini. Oh, ini aku bisa nih masuk. Tapi ternyata yang diambil Si orang B. lain. Orang lain bukan situ. Orang lain gitu. Butuh A ini. Nah, kamu mampu ini masuk ke posisi A ini.
Tapi ternyata proposal kamu di sini enggak masuk. Nggak masuk. Makanya orang lain. Itu biasanya persaingannya antar freelancer itu apa ya? Aku sih Harga? belum pernah. Belum. Karena kan kalau harga kan selama ini kan personal ya. Pasti diskusi pribadi Ya. biasanya antar PT itu kan. Tapi kalau kayak gitu belum pernah sih. Coba kalau misalnya masuk gitu terus kita nggak keterima gitu, Ya. kalau kalau aku sih lebih ke ya memang belum ininya. Oh, Gitu aja sih, ya. nggak yang karena aku yakin tuh kalau misalnya rezeki itu kan ada sih Pak, ada jalannya Ya. masing-masing gitu. Ya, oke. Sekarang gini, pertanyaannya dirubah. Sesama freelancer, Mm-mm. logikanya bersaingnya di Mana? aspek apa? Biasanya sih menunjukkan performa, Performa. ya ta, Ya, biar dilihat, performa. dinilai gitu. Ada tipe yang terlihat kerja, padahal enggak gitu Ya. kan. Ada yang ya pokoknya aku kerja aja, mau dinilai kayak mana ya itu penilaian masing-masing gitu. Ya. Macam-macam kayak gitu sih Pak. Dan itu sih kalau kalau itu saya lebih percaya eh ownernya lah, misalnya kayak Ya. atasannya kita lah yang akan menilai itu sendiri gitu loh, nggak perlu agak susah sih kalau mungkin apa ya bahasa menjilat itu ya yang Ya. karena kan harus perform itu loh kadang-kadang Menjilat itu perlu. perlu Oh, di perlu. saat yang Oh, ini. menjilat itu Nah, perlu di saat yang tepat, nah, jangan kebanyakan jilat ya nah. nanti kayak gitu. Udah Ya, gitu. ya, ya. Berarti kan gini, freelancer itu performa ya. Kita Ya, ngeliatin performa ya. Performa dibuktikan dengan SKK, betul. pengalaman kerja, gitu Betul. kan? Gitu ya. Terus rekomendasi perusahaan-perusahaan sebelumnya, Betul. itu ya perlu ya di situ ya. Terus pembawaan diri kan, pada Mm-mm. waktu gestur, attitude, pada waktu interview, gitu Betul. kan. Oh, oke. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kayak SKA, kalau zaman dulu kan nggak sesulit sekarang ya. Bukannya lebih mudah sekarang daripada dulu? Arsitek susah lah. Arsitek mah emang belum. Iya itu aja Emang sih. Kan saya kan di arsitek. nah iya. Kalau kalau Interior udah dong. interior udah. Kalau interior Interior apa? Anu, Madia. Madya. Lighting atau Lighting khusus aku ini? malah belum. Oh, Pengen tapi belum ya ada ambil. kan? Lighting Ada, cuma aku ada. belum ambil SKK-nya. Iluminasi gitu ya. Iluminasi. Iluminasi. Tapi belum ngambil SKK-nya aja. Oh, ini baru janjian BNSP itu mengharapkan warga Indonesia itu ya seperti lo itu, Re. Apa Pak? Ya, performa bagus, ada SKK-nya Iya kan. harus lengkap, Beda ya. jadi bisa dijual mana. Kan SKK ini kan targetnya Asia. Oh Jadi ya? yang dapat SKK itu bisa kerja di luar Indonesia. Nah, jadi standarnya ini sudah berlaku seluruh Indonesia. Entah kapan, gitu ya, entah 2025, tapi arahnya itu ke sana. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Jadi yang punya SKK ini sudah bisa kerja di mana-mana. Gitu loh. Ya itu tadi yang aku bilang kalau ada, lu bilang tadi kalau orang-orang kantoran biasanya ya belum ahli-ahli bener gitu lah, tapi dipakai untuk ditender aja gitu. Nah kalau lu Sayang sendiri, di situ. sayang di situ. Kalau Jadi lu dia kan, punya, tapi dia nggak punya skill iya, sebenarnya. nggak punya skill. Sedangkan kalau orang freelance, Mm-mm. itu dia harus punya skill Ya, biar bisa dijual. bisa Dia dijual harus bisa jual dirinya itu dengan skillnya itu. dan benar-benar dijual loh ya. Ya, Maksudnya kalau bukan hanya jual bukan SKK. SKK doang. Nah itu kan maksudnya itu ya. Jangan jual SKK. Ah, Tapi sekarang juga ini sih kedetek sih. Kalau orang yang jual SKK doang ya. iya, ya ke titik. Lama-lama sistem dari PUPR atau LPJK ya akan Berlaku untuk semua kan akan ya. mengikis orang-orang yang hanya jual gitu. Itu lebih bagus sih. Berarti harus freelancer ya yang hidup freelancer gitu. Gitu ya Pak. Cuma kadang-kadang freelancer juga ini jadi kayak ada beberapa konsultan yang nakal gitu kan. Kita pernah ikut di dia terus
pengalaman juga sih. Jadi SKK kita kan sudah pernah masuk di situ kan. Terus data kita sudah pernah masuk, dia jual, dia pakai pakai tender. tanpa izin. Nah itu yang kadang-kadang tahu-tahu kita udah gitu loh. Jadi kalau ngamen nih, gara-gara dia udah pakai tanpa izin tadi, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngamen tempat lain. Oh, dampaknya itu. Iya dong Pak, itu yang merugikan. Taunya nggak bisa tempat lain? Pas masukin, ketolak. Kan ada ininya. Ketolak karena sudah dipakai. Lah kan kita nggak tahu kalau dipakai di situ kan, posisi kayak gitu. Nah itu tuh banyak. Yang kadang-kadang teman-teman sesama freelance kayak saya tuh jadi kayak kurang jadi harus aware banget nih. Kita tuh harus aktif. Nah kan kadang-kadang kita kan nggak yang aktif ya untuk ngecek SKK saya itu masih aktifnya di mana, terpakai di mana. Sebenarnya gampang kan, ada aplikasi, cuma nggak kita manfaatkan. Jadi nggak tahu. Setiap minggu kita cek, gitu harusnya itu ya. Harusnya tuh at least setiap bulan ganti password kali ya. Oh. Iya toh. Kan kalau enggak. Ya. Karena kan kalau misalnya itu kan pasti admin dari PTA. Itu pakai password. Iya, untuk dia masukin kan. Begitu itu kita lupa ganti password, dia pakai lagi untuk tender-tender lainnya. Kalau dia bikin password baru? Nggak bisa kan. Hanya email yang kita pegang kan. Bikin password baru terus cloning ya. Yang punya aslinya malah nggak bisa buka karena passwordnya sudah di sana. Bisa jadi. Mungkin nggak ya itu ya? Mungkin nggak sih. Dia nggak bisa buka. Apa? Bisa juga. Bisa. Dia kan nggak bisa buka email toh. Dengan ganti email juga. Bisa dengan jadi, ini jalur baru bahwa saya lupa passwordnya. Lupa password email ya kan. Bisa jadi. Berarti harus diantisipasi. Harus diantisipasi. LPJK harus diantisipasi itu. Iya. Gimana nih caranya gitu kan? Kasihan freelancer. Biar melindungi gitu. Kayak gitu sih. Dan memang kebanyakan gini, lintas penyedia. Dataku itu lebih banyak muncul di kontraktor. Padahal kan konsultan, AMK. Jadi emang nggak kedeteksi. Ya nggak apa-apa kan, gitu. Ya, banyak muncul. Kalau itu tidak berakibat yang lain, gitu dampaknya ke kita ya nggak apa-apa. Cuma ya kayak gitu. Kalau untuk kayak model saya sih kan lebih ke situ Pak. Ya. Karena pernah kasus itu, jadi udah mungkin tender ini akhirnya jadi gagal gara-gara kita sebagai tim ahlinya itu ternyata udah terkait di sini. Ya. Atau ya dipakai tapi nggak ngomong, biasanya kan gitu kan. Itu merugikan lah ya. Banget. Ya kayak ngamen tapi nggak bisa ngamen, gara-gara alat musiknya tadi. Ngamennya sudah dipakai orang lain. Mesin ngamennya dipakai. Tapi kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Banyak sih itu. Banyak terjadi. Tapi ini ngomong terbuka aja. Umpama itu dipinjem gitu ya. Nggak apa-apa kan ya. Kalau dia ngomong baik-baik, ya kan? At least kita tahu nih. Kan kita catat nih. Iya. Oh ya udah kepake. Begitu ditawarkan lagi. Ya misal Pak Nana nelfon, ada di A. Oh nggak bisa Pak. Aku di Semarang udah. Misalnya gitu. Ya nggak bisa pakai. Jadi kan kita juga nggak merugikan orang yang ngajak kita ini tadi gitu. At least kayak gitulah. Komunikasi izin gitu kan, karena kan mau nggak mau kan itu kan alamat orang gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau misalnya. Sering nggak sih kejadian gitu? Pernah ya. Jadi jarang lah ya, cuman ada biasanya konsultan pengawas. Kalau MK mungkin dia lebih, tapi MK juga pernah sih. Kalau MK itu harusnya dipanggil. Pengawas itu enggak dipanggil, enggak apa. Nah itu, MK pernah. Tiba-tiba kan karena dia lolos, manggil toh. Iya. Iya kan, verifikasi kan. Tiba-tiba kontak, gitu. Baru kaget loh. Gitu. Oh, iya. Kok gitu kan. Terus? Ya nggak mau. Karena memang dari awal nggak. Kan kalau karena perempuan mungkin ya jadi terbatas kan, dia kan ada keluarga dan sebagainya, jadi nggak bisa larinya jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalnya apalagi kalau sekarang kan lebih happening kan IKN kan semua pada banyak narik kan ya.
Jadi kan kayak orang serabutan gitu loh, ada data apa masukin gitu kan. Ya, waktu tender. Tender gitu kan ternyata lolos gitu. Padahal ya kita juga dari awal juga udah nggak interest untuk masuk ke sana kasarnya Ya. gitu kan. Karena jauh sih lebih konteksnya karena jauh. Kayak gitu. Jadi tolak. Minta replacement. Replacement. Gitu. Padahal gitu ya, sekarang itu untuk pembuktian itu bukan hanya fisiknya, Harus orangnya, orangnya. videonya. Jadi kalau orangnya lagi Surabaya ini misal di Jakarta, ya udah di video. Orangnya ada. Syukur-syukur orangnya bisa nunjukin Video call gitu SKK-nya. ya sambil Video call. nunjukin. Iya pernah sih. Dan itu pun bisa diakali juga gitu. Diedit ya. Enggak tahu aku sampai AI nih sekarang nih yang bahaya AI. AI kan kelihatan banget toh videonya. Dan saya pernah jadi dampingin panitia, semua sudah benar gitu. Tapi setelah eh, perintah untuk memobilisasi, orang ini kok enggak ada gitu. Ternyata bukan itu orangnya. Dan orangnya nggak tahu. Enggak tahu dan bukan itu. Ya itu. Coba. Dan yang kemarin tuh siapa gitu dulu ya. Tuh bisa aja loh ya kayak Gimana gitu cara tuh. dia ngeditnya ya? Kayak, Iya teknologi juga enggak tahu lah emang gimana. kadang-kadang. Oh ternyata orangnya lain. Gitu sih. Ya ya, itu ya freelancer gitu. Kayak Freelance. banyak enggak sih yang freelance tuh? Banyak. Banyak ya. Kayaknya seru ya dunia freelancer ini. Iya. Cuma ya itu. Terus kadang-kadang kan kita ketemu yang freelance hanya karena ya dia memang udah freelance nih. Cuma apa ya? Sampai sekarang sih kalau Pira sih belum menemukan tuh yang tim MEP misalnya gitu ya, yang from gitu. Belum sih. Oh, Belum ya? personel freelance, Yang ya, uh-uh, MEP, yang ya, keren gitu ya, nggak ada belum ya? belum ada, tapi Belum, belum nemu, belum pernah ketemu. belum ketemu, Biasanya gitu. belum pernah ketemu. Bisa jadi sudah ada. Udah ada Nah, pasti. Nah, ininya di swasta. ya, Tapi dia nggak punya SKK. SKK itu. Dia Oh, memang itu. aplikator awalnya kan. Ya, Jadi based by pengalaman tuh dia berkembang. ya, ya. Malah itu sebenarnya lebih Fenomena yang di swasta itu emang gitu. Iya, Dia jago-jago, tapi nggak punya SKK. betul. Kayak saya main lighting 2005, terus nggak punya SKK. Oh, lain. Terus kayak gitu kan. Tapi jago-jago, tapi Nggak punya keren. SKK gitu. Ya, ya, ya. Kalau nanya pengalaman ya banyak gitu kan, tapi SKK nggak ada. Kayak apa ya? Kesadaran untuk oh ya deh ikut asosiasi deh misalnya gitu ya. Kalau sekarang kan bikin SKK itu kan harus ada pengampunya dulu nih. Enggak, Kita ikut asosiasi mana misalnya gitu kan. Kesadaran orang akan itu tuh nggak enggak banyak. ada. Untuk lighting. Nggak cuma lighting sih, kurasa. Loh, Seprofesional gitu. oh, Jadi kayak misalnya Pire pun ngerasa oh ya sudah deh gitu kan. Kira ikut nih gitu kan asosiasi ya karena udah mentok nih, nah, nggak ada jalan lain untuk untuk buat SKK. SKK kalau kamu nggak ikut asosiasi gitu kan. Padahal basicnya kadang ngerasa, nah ini performa asosiasi ini kadang kurang Menarik. muncul gitu loh untuk Kurang apa sesuai kebutuhan. fungsinya. Orang kan kadang-kadang ketarik buat apa nih fungsinya nih gitu. Kayak gitu sih. Kadang-kadang orang-orang yang apa ya nggak terikat macam kami itu kan ngerasa kayak nggak ada ininya. Nggak ada manfaatnya ikut asosiasi. Gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada. Tapi kan Aku jadi kan 5 megang tahun sekali. asosiasi. Iya kan gitu kan, Pak? Aku megang asosiasi. Emang sih gitu ya. Berarti asosiasi ini harus kita kaji ulang visi misinya ya. Ini juga apa ngedukasi ke orang itu loh. Perlunya kamu tuh dilingkupi ini nih apa gitu kan. Ya. Maka dengan kamu ikut itu kamu dapat perlindungan apa gitu kan. Edukasi apa gitu-gitu kan nggak semua orang, Pak. Dapat ilmu apa, ya dapat nambah wawasan apa gitu kan. Kalau orang awam kan mungkin kayak Pir kan termasuk awam gitu. Nangkepnya cuma ya kok tiap tahun iuran aja gitu Ya, kan. iya. Terus ini aja gitu. Ya, mending lu mau bayar iuran. Banyak yang nggak bayar makanya. Iya, Ya mati nih lah asetnya. Kayak gitu. Keanggotaan itu. Sebenarnya kayak sekarang kan mulai ada perubahan kan step by step apa masalah
apa ya, SKK gitu-gitu kan, Ya. sudah mulai ngarah nih. Kalau dulu kan kayak brutal banget ya, semua bisa aja asal kamu Ya. punya uang, bahasanya gitu Ya, kan. ya. Kalau sekarang agak susah nih, Susah. gitu. Jadi paling nggak kita harus ngejalanin step-stepnya nih. Ada ininya, apa tesnya, ada itunya, ada ini bla bla bla. Apalagi arsitek kan. Terus sekarang tuh apa ya? Panjang sih, jujur. Lo susah amat sih gitu. Mm-mm. Oh, pelatihan dulu, ada stepnya dijalani baru SKK. Iya. Hah? Dan nggak langsung SKK lagi kan? STRA dulu nih. Oh, iya, maksudnya. Oh, Ini dulu nih. Udah lagi udah panjang banget ya kan? komen. Tapi nggak ada jalan lain. Nah, Belum menemukan jalan lain nih. Kalau dulu kan banyak ya Ya. celang tikusnya kan. Yang penting bisa untuk mendapatkan KA itu gampang lah, bisa lah diatur. Yang penting aku Di tes bidang paparan betul. mah gampang gitu ya. Sekarang agak susah ya kawan, kata orang Iya, itu. iyalah. Di bidangku malah gampang. Nggak usah lewat itu semua, tinggal beli. Gawat. Gawat, gawat. Baik, Re. Iya, Sudah cukup nih waktunya, siap. 1 jaman kita lewat. Yang aku garis bawahi bagus banget ya. Jadi pengalaman kamu freelance ya. Terus akhirnya ada penegasan bahwa profesi freelance sih keren banget loh sebetulnya. Lebih profesional ya sebetulnya. Terus yang terakhir ini agak nggak asik adalah asosiasi ini gimana sih? Gitu. Padahal kamu megang asosiasi. Saya kan nggak apa-apa. Ya nggak Jadi apa-apa bapak lah. tahu toh. Iya tahu. Emang kita juga ngumpul tuh ngomong ini kita belum sesuai, kita menyiapkan, memberikan sharing itu belum sesuai dengan kebutuhannya anggota. Betul. Nah itu gap itu yang harus kita cari kan, gap itu. Kita kan cuma mikir pelatihan offline Latihan offline. Iya. dan mahal. Ya, bagi profesional sekarang kan sudah mahal, harus datang offline. Duh, Udah males tax time, banget. tax money gitu kan. Males banget. Terus Itu yang dapatnya harus apa? disikap. Gitu. Kum. Kum lah. Oke, Re, Ya, terima kasih banyak. Pak. Ya, kita tutup. Terima kasih banyak, Sobat Hamki, Sobat MK, gitu ya. Kita kedatangan Pire, ini adalah seorang freelancer, gitu. Keren banget, gitu ya. Bisa melalang melintang semua konsultan plat merah, gitu ya. Plat merah. Plat merah. Semua Mobil. konsultan lah ya, semua konsultan, gitu ya. Kita tutup, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi untuk materi atau personal yang lebih baik lagi. Gosipin konstruksi, yuk spill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.